Kan aneh di kita ini. Ada orang menjadi pengamat, berkunjung ke barak, ada yang sakit, bukannya kemudian cepat ditangani di dokter, diumumkan di TV. Itu di barak ada yang sakit, Aisyah beda, kaprati ada dokter ayah. Coba siapa yang gak kesel coba? Aja sekolah jadi dokter, ukur bisa jadi gitu aja. Meniripu, coba digaji pun negara. Tuh. Terima gancang tulungan irok, dan diumumkan di TV. Saya ngingetin sama kaum intelektual. Terus ngomong lagi, itu di baraknya tidak ada bantal, pambelikan. Dibelikan harusnya. Diumumkan di TV. Nah, kita ini apa? Saya kenapa ngomong seperti ini? Karena nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak berani mengambil tindakan karena takut ada resiko. Nah itu dia. Karena gue lihat KPAI ini kalau anak-anak artis yang bermasalah langsung gercep gitu loh. Ketika anak-anak dari orang-orang miskin, apa gitu tanggapannya? Nunggu viral dulu, baru gerak. Jadi mungkin teman-teman sedikit-sedikit ngerti nggak sih apa yang dikatakan Kang Deddy tadi? Ya itulah intinya. Ada salah satu pengamat ya, kalau gua sih menuju ke KPAI ya, gengs ya. Ada salah satu pengamat yang datang langsung ke barak, melihat di situ ada anak yang sakit, bukannya nyari solusi gitu loh. Bukannya disembuhin ya, malah diumumin ke TV. Yah. Betul. Itu kayak bari harus dikaji dulu, ini dulu, itu dulu, bla 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 bla. Nunggu lama banget ya, meeting dulu ya kan. Dan itu KPAI fungsinya apa sih? Bisa nggak dibubarin? Dibubarin aja. Bener. Nggak ada fungsinya, memang harusnya dibubarin sih KPAI ini. Karena adanya KPAI juga nggak guna juga sih. Tugas mereka cuma mengawasi gitu. Nggak penting banget diawasi sama KPAI. Yang lebih penting itu tindakan secara langsung. Bukannya dikaji dulu, nunggu waktu lama dulu. Keburu kok itu anak. Siap bonus untuk Persib. Teriak dulu, juara. Bonus bukan APBD ya, nggak boleh pakai dana pemerintah. Harus. Bonus dari nggak saya 1 miliar. ya kan? Dan saya tugaskan Pak Sekda untuk mengkoordinasi para pejabat Pemprov Jabar agar memberi bonus 1 miliar. Tapi tidak boleh pakai duit APBD ya. Oke. Jadi bonusnya 2 miliar. Oke. Kalau kayak gini dalam waktu 3 tahun sih gue percaya Jabar ini jadi provinsi yang istimewa, gengs. Iya, gitu, benar. Bagaimana Tempo menikmati wawancara saya. Kena lo Tempo. Meskipun saya menjadi Mulyono 2. Bagi saya, kena lo Tempo. Apa jadi Mulyono 2, Mulyono 3, Mulyono 4? Karena memang nama saya adalah Mulyadi. Aduh ya, ini ultimatum buat Tempo ya. Media-media sekarang tuh ya nyenggol-nyenggol yang lagi rame pastinya ya kan. Ya gue heran aja kenapa yang gubernur-gubernur di daerah lain, di Jakarta, Jawa Timur yang udah jelas-jelas kerjaannya itu nggak kelihatan gitu. Kok nggak diangkat gitu. Kenapa ketika Kang Deddy yang benar-benar bekerja menggunakan sosial medianya dan dari kontennya itu mendapatkan uang dan uangnya itu dikasih ke rakyat. Dan ini kan contoh yang benar nih harusnya gitu. Tapi apa yang kita lihat sekarang, gengs, yang dilakukan Tempo kalau nggak nyenggol, kalau nggak ngeritik, kalau nggak ngusikin orang lain ya mungkin nggak makan juga mereka ya. Viewernya juga nggak akan tinggi gitu. Kalau nggak gitu ya mereka bersaing sama media-media mainstream lain ya gitu kan. Kalau nggak nyenggol yang lagi rame ya mereka nggak dapat viewer gitu. Kalau nggak dapat viewer di YouTube-nya ya mereka yang pastinya nggak dapat bonus ya kan. Halo guys, kembali lagi bareng gue Kata Tutus. Gimana kabar kalian? Dan buat teman-teman yang udah support channel ini, semoga kalian sehat selalu dan mendapatkan rezeki yang melimpah dan halal. Oke, dan untuk pembahasan video kali ini, gengs, ada beberapa pembahasan yaitu soal Kang Deddy yang sentil balik Tempo dan KPAI, dan ada juga kemarin pada hari Minggu Kang Deddy ini ikut konvoy untuk merayakan kemenangan Persib Bandung, gengs. Dan akhirnya Kang Deddy memberi bonus kepada pemain Persib yaitu sebesar 2 miliar, gengs. Wow, enak ya. Punya gubernur yang dikit-dikit kasih bonus, berprestasi dikit
dapat bonus ya kan. Daerah lain apa kabar nih? Contoh dong seperti Kang Deddy nih. Kalau gua melihat gengs, Bandung ini semakin kesini semakin menuju Bandung istimewa ya. Karena kita bisa lihat sendiri gengs, dalam 100 hari kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, ini kalau menurut gua perubahannya tuh luar biasa gengs. Dan Kang Deddy berjanji dalam waktu 3 tahun akan menyelesaikan permasalahan problematik di Provinsi Jawa Barat gengs. Ini luar biasa loh. Dalam 3 tahun Kang Deddy ini berjanji akan menyelesaikan semua infrastruktur. Kang Deddy juga berjanji tidak ada lagi anak putus sekolah di Jawa Barat gengs. Dan Kang Deddy juga akan membentuk tim, kalaupun ada anak yang putus sekolah gara-gara ekonomi, itu akan diselesaikan semua oleh Gubernur Jawa Barat. Dan ini luar biasa sih ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama ini ada Kang Deddy sentil balik Majalah Tempo dan KPAI ya. KPAI yang ya dari awal program Kang Deddy, siswa-siswa nakal yang dikirim ke barak itu banyak banget ya dikomentarin, banyak banget dikritik. Dari pidato Kang Deddy ini, beliau itu merasa kesel dengan KPAI yang cuman bisanya ngomong doang gitu loh. Omdo datang ke barak untuk meninjau, melihat di sana nggak ada bantal, ada anak sakit. Bukannya mencari solusi, tapi malah diumumin di TV gitu loh. Kan gila itu. Disitulah kesalnya Kang Deddy gitu. Harusnya carilah solusinya. Dibeliin kayak kalau nggak ada bantal gitu loh di barak tentara. Ini apa-apa yang kurang, bukannya dicari solusinya, malah diumumin di media, di TV-TV. Kan kocak ini. Nah ini guys, kita langsung aja ke videonya. Gua aja kesel banget guys dengan KPAI gitu. Kayak nggak tahu diri aja sih. Mereka tuh digaji uang negara. Dan uang negara itu dari rakyat juga gitu loh. Jadi kita juga yang bayar orang-orang KPAI itu, gengs. Yang kerjanya nggak tahu ngapain, karena regulasinya cuman mengomentari doang, gengs. Disuruh datang langsung, suruh ngurusin anak-anak yang sekarang udah terdata ribuan. Mereka beralasan tugas mereka cuman mengawasi, kan. Urus tuh di jalan Garut itu kemana ya? Tuh, urus tuh masih banyak tuh di Garut ya. Orang-orang yang terlantar. Karena anak-anak yang terlantar itu bukan hanya di Jakarta yang harus diawasi. Karena gue lihat KPAI ini kalau anak-anak artis yang bermasalah langsung gercep gitu loh. Ketika anak-anak dari orang-orang miskin, apa gitu tanggapannya? Nunggu viral dulu, baru gerak. Jadi mungkin teman-teman sedikit-sedikit ngerti nggak sih apa yang dikatakan Kang Deddy tadi? Ya itulah intinya. Ada salah satu pengamat ya, kalau gua sih menuju ke KPAI ya, gengs ya. Ada salah satu pengamat yang datang langsung ke barak, melihat di situ ada anak yang sakit, bukannya nyari solusi gitu loh. Bukannya disembuhin ya, malah diumumin ke TV. Dan satu lagi, di barak itu anak-anaknya nggak dapat bantal, misalkan ya. Nah, di situ tadi dikatakan nggak ada bantal gitu. Apa yang dilakukan KPAI? Diumumin di TV lagi. Coba siapa yang nggak kesel? Gubernur Jawa Barat aja kesel, gengs, digituin sama KPAI. Ya Allah, bukannya bersama-sama ya untuk menjadikan Jabar ini istimewa, kok malah nyinyir doang gitu loh. Bukannya nyari solusi, malah diumumin di TV. Dan ada lagi kemarin kan Tempo ya, dan ada lagi kemarin Tempo juga sudah mengeluarkan beritanya ya. Hilang Mulyono, terbitlah Mulyadi. Ya, tanggapan Kang Deddy juga santai aja sih. Dan kemarin ada di salah satu acara di ulang tahun Bang BJP. Jadi Kang Deddy ini ngeranggepin ya nggak apa-apa jadi Mulyono kedua ya, karena namanya juga Mulyadi gitu kan. Ya itu lagi sindiran-sindiran dari Kang Deddy yang mengatakan kalau Tempo ini ya memang taulahan lah ya, mana yang viral disitulah mereka nimbrung gitu. Kalau gua melihat ya kurang lebih sama aja kayak buzzer gitu. Nggak apa-apa jadi Mulyono 2, Mulyono 3, Mulyono 4. Karena memang nama saya adalah Mulyadi. Pas banget ya, cocok lagi ya. Tempo menikmati wawancara saya berjuta-juta penonton. Meskipun saya menjadi Mulyono 2. Tapi bagi saya, nggak apa-apa jadi Mulyono 2, Mulyono 3, Mulyono 4. Karena memang nama saya adalah Mulyadi. Jadi ya itulah Kang Deddy menyindir Tempo. Biarkan saja, Tempo sudah menikmati berita-berita dari Kang Deddy Mulyadi ya. Karena namanya juga memang Mulyadi ya kan, mau gimana lagi. Nah ini ada video dari netizen yang ngeroja KPAI ya gengs. Karena ketika disuruh KPAI untuk ngurusin anak-anak nakal tersebut, karena ketika KPAI disuruh untuk ngurusin anak-anak nakal, jawaban mereka tuh cuman ya kerjaan mereka cuman mengawasi gitu loh. Kesel nggak sih dijawab kayak gitu? Nah ini netizen yang kesel banget sama KPAI, gengs. Dibubarin aja. Bener. Program
nggak ada fungsinya. Memang harusnya dibubarin sih KPAI ini. Karena adanya KPAI juga nggak guna juga sih. Tugas mereka cuma mengawasi gitu. Nggak penting banget diawasi sama KPAI. Yang lebih penting itu tindakan secara langsung. Bukannya dikaji dulu, nunggu waktu lama dulu. Keburu kok itu anak. Ini ada momen bahagia untuk warga Bandung ya, Persib Bandung, karena kemarin pada hari Minggu Kang Deddy juga ikut konvoy ya bersama supporter Persib Bandung, dan Kang Deddy ini memberikan bonus 2 miliar kepada Persib Bandung, gengs, termasuk pemain-pemainnya. Ini gila sih ya. Coba di daerah lain ada gubernur yang kayak gini, guys. Ada anak berprestasi dikasih bonus. Inilah, guys ya. Kita melihat dari sini aja. Kalau gubernurnya seperti ini, menjadi Jabar Istimewa itu pasti terwujud gitu. Persib Bandung juara Jawa Barat Istimewa. Deddy Mulyadi Pestapora beri bonus 2 miliar. Wow. Setelah berhasil menjadi juara Liga, Persib Bandung mengadakan konvoi kemenangan menuju Gedung Sate. Namun, ada pemandangan unik terjadi saat peristiwa ini, di mana Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi lagi-lagi naik ke atas mobil sembari mengibarkan bendera kebanggaan Pangeran Biru. Ada aja gebrakannya Kang Deddy juga Deddy ya. mengundang para pemain skuad Bawang Bandung makan bersama di aula pertemuan Gedung Sate. Setelahnya, Kang Deddy mengajak mereka naik ke atas atap gedung peninggalan Belanda itu dan menikmati hiburan yang disajikan di halaman Gedung Sate. Persib Bandung Pangeran Biru, Asik. Wah, seru banget sih. Persib menang, aing sedang. Ini seru banget, seru. Kang Deddy lihat. Tadi para pemain nanyain ke saya, bonusnya mana? Cina bonus. Bonus sih. Bonus. Langsung Oke, hari ditembak ini langsung saya ya. akan menyampaikan bonus untuk pemain Persib. Wow. Siap? Siap bonus untuk Persib. Teriak dulu, juara. Gila sih. Hormat untuk pemain Persib semuanya, hormat. Hormatnya begini. Hormat. Bonus bukan APBD ya, nggak boleh pakai dana pemerintah. Harus. Bonus dari Nggak saya boleh 1 pakai miliar. APBD ya kan. Dan saya tugaskan Pak Sekda untuk mengkoordinasi para pejabat Pemprov Jabar agar memberi bonus 1 miliar. Wow. Tapi tidak boleh pakai duit APBD ya. Siap. Oke. Jadi bonusnya 2 miliar. Wah. Oke. Gila, guys. Juara. Tepuk tangan semuanya. Gila sih ya. Dari Kang Deddy pribadi dapat 1 miliar dan 1 miliar lagi ditambahin dari, mungkin nanti dicariin lah ya. Ya diurusin sama sekdanya gitu. Ini gila sih ya. Kalau kayak gini dalam waktu 3 tahun sih gue percaya Jabar ini jadi provinsi yang istimewa, gengs. Wah, jadi iri gue. Sebenarnya orang tua juga orang Bandung ya. Gue juga ikut bangga sih sebenarnya. Nah, gengs, gila nih. Kepala daerahnya berjiwa muda ya kan. Luar biasa. Kalau di daerah-daerah lain, gengs, waduh nggak ada yang kayak Pak Deddy ya. Semua itu ya pemimpinnya itu ngerasa pengen dihargain ya kan. Kemana-mana setiap acara harus protokoler. Kalau Kang Deddy enggak, gengs. Nggak pengen ngerasa dihargain gitu.